243, episode 45 Asosiasi Gourmet 7. Dia memakan semuanya. Tidak ada rasa bersalah di wajah Asmodes yang tersenyum ketika dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Beberapa anggota Asosiasi Gourmet sangat mengutuk Asmodes. Sebagian kecil dari Asosiasi Gourmet senang dengan kebrutalan Asmodes. Para anggota Asosiasi Gourmet telah usang oleh tahun-tahun dan mereka bervariasi dalam kecenderungan dan selera. Pada pandangan pertama, cerita-cerita, generasi pertama, tampaknya yang terbaik tetapi ada beberapa rasi bintang seperti mass production maker yang lebih suka cerita-cerita tingkat SSS sementara yang lain menyukai perkembangan yang tidak terduga seperti sekarang. Tubuh rasi bintang memiliki kualitas fisik yang berbeda. Itu tidak nyata tapi. Inilah mengapa Raja Iblis seperti Asmodes diterima di Asosiasi Gourmet. Rasi bintang, Transcendent atau Raja Iblis, Asosiasi Gourmet adalah tempat di mana anak-anak yang keras kepala lebih terkonsentrasi daripada kelompok lain, tetapi mereka menghormati semua jenis kelezatan gourmet. Aku menelan ludah saat Asmodes masuk ke genangan darah dan perlahan mendekat. Efek spesial pedang Eoren akan berakhir. Aku mungkin sudah menggunakan teknik Breaking the Sky Sword Chain tapi itu bekerja dengan baik berkat pedang Eoren. Tanpa pedang, tidak akan ada cara untuk menghadapi roh-roh jahat. Setelah setengah lusin langkah, Asmodes menjilat bibirnya ketika dia menatapku. Saya menyatakan, Anda tidak datang ke sini untuk memakan saya. Bagaimana kamu bisa yakin? Kamu tidak bisa mendapatkan cerita raksasa jika kamu membunuhku. Asmodes berjanji padaku tentang kemajuan Raja Iblis. Jadi, dia tidak bisa membunuhku di sini. Saya menjanjikan 30% saham. Kenapa kamu ada di tempat ini? Tidak ada kepastian bahwa saya akan menerima 30%. Apakah kamu tidak memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dengan rasi bintang lain? Ekspresi Asmodes mengeras oleh kata-kataku yang provokatif. Sekarang kamu memprovokasi saya. Asmodes memiliki udara yang mengancam tetapi saya tidak merasa gugup. Jika kamu benar-benar Raja Iblis, jangan memaksakan diri. Bersainglah dengan benar untuk mendapatkan bagian Anda. Pertama-tama, tampak jelas bahwa Asmodes muncul di sini untuk membantu saya. Dia mungkin. Asmodes tetapi tindakan menyerang sesama anggota Asosiasi Gourmet tidak bisa membantu menjadi memberatkan. Meski begitu, dia bertindak seperti itu sambil berpura-pura menjadi maniak. Kulit Asmodes memucat saat dia berteriak, Raja Iblis Keselamatan. Kamu keliru tentang sesuatu. Aku bisa memakanmu sekarang. Jangan ulangi kata yang sama dan keluar. Mata Asmodes melebar. Saya melanjutkan tanpa berhenti. Jika kamu benar-benar ingin memakanku, bunuh aku sekarang. Masa lalu saya akan mengira saya gila jika dia melihat ini. Ini Asmodes, bukan orang lain. Meski begitu, ada alasan aku bertindak seperti ini. Status Asmodes membara ke arahku. Saya mendapat merinding dari kekuatan yang tangguh tetapi percaya pada cerita yang saya baca lebih dari akal sehat saya. Pada saat itu, kita seharusnya memperlakukan Asmodes secara berbeda. Versi Ways of Survival yang direvisi. Saya telah menemukan kalimat seperti itu dalam catatan Yo Jong Hyuk ke-49. Asmodes mencintai makhluk yang tidak berkompromi. Semakin dia menghadapi makhluk seperti itu, semakin besar keinginan untuk mengalahkan mereka. Saya tidak tahu bagaimana Yo Jong Hyuk mendapatkan wawasan seperti itu tetapi jika dia benar, semua tindakan Asmodes dapat dimengerti. Pemahamanmu tentang karakter, Asmodes telah meningkat. Kemudian sebuah fenomena terjadi. Pemahamanmu tentang karakter, Asmodes telah meningkat. Pemahamanmu tentang karakter, Asmodes telah meningkat. Pesan tidak langsung yang meledak terjadi ketika saya mulai memahami permukaan batin Raja Iblis untuk pertama kalinya. Keahlian eksklusif, sudut pandang Omniscient Readers tahap 2 telah diaktifkan. Saya ingin makan. Tidak, petik 2. Saya ingin makan. Tidak, petik 2. Sejumlah besar pikiran mengalir ke telingaku. Mengejutkan bahwa begitu banyak ketamakan bisa ada dalam satu makhluk. Ini benar-benar luar biasa. Asmodes bergerak seperti angin ketika dia memegang segenggam rambut iris dan menarik napas sedikit. Bagus. Ya, ini sudah cukup untuk hari ini. Petik 2. Tetap saja, ingat ini, Raja Iblis Keselamatan. Waktu berikutnya tidak akan sama dengan hari ini. Saya tidak mendengarkan kata-kata Asmodes dan berlari menuju gunung berapi. Saya tidak bisa melewatkan kesempatan yang baru saja saya dapatkan. Lava bisa dilihat tepat di depan saya. Way of the Wind menyebabkan gelang di ujung jari saya jatuh ke tebing. Gelang itu meleleh dengan suara yang jernih. Sub-skenario telah berakhir. Anda telah memperoleh 150.000 koin sebagai kompensasi. Kesadaran Anda dalam Asosiasi Gourmet telah sangat meningkat. Kamu telah memperoleh cerita baru. Aku menuangkan esens hutan Elaine ke dalam mulut iris yang benar-benar kelelahan. Kondisi fisiknya berantakan tetapi pemulihan akan cepat karena tidak banyak memakan kemungkinan. Sudut pandang orang pertama yang mendukung peran telah dirilis. Ada perasaan lingkungan saya hancur dan saya kembali ke ruang perjamuan Asosiasi Gourmet. Perasaan saya kembali dan hal pertama yang saya dengar adalah suara seorang lelaki tua. Anak muda, aku menikmatinya.
Saya menyadari bahwa saya telah kembali ketika saya melihat pembuat produksi massal tertawa terbahak-bahak. Aku memandangnya sejenak sebelum sedikit menundukkan kepalaku. Petik 2. Itu semua berkat kamu. Harem, apa yang kamu bicarakan? Ini dia. Tanganku memegang 200.000 koin sampah yang baru saja digunakan Iris, pedang Eoren. Sebagai referensi, cengkeraman pedang memiliki pesan berikut terukir. Dibuat oleh pembuat produksi massal. The Mass Production Maker tertawa. Itu hanya bisnis. Siapa yang tahu pedang itu akan dijual hari ini? Itu adalah produk yang direkomendasikan di tas Dokkaebi. Huhu, bagaimana rasi bintang bisa tahu tentang karya Dokkaebis? Petik 2. Saya tidak tahu apakah ini pertimbangan dari pembuat produksi massal atau tidak. Satu hal yang pasti, pedang ini telah menyelamatkan nyawa Iris dan aku. Ngomong-ngomong, segalanya menjadi sedikit sulit. Saya melihat sekeliling. Suasana di sekitar saya tegang. Siapa Raja Iblis Keselamatan? Rasi bintang itu menjadi liar ketika mereka mencari saya dengan amarah yang berapi-api. Di antara mereka adalah rasi bintang yang kehilangan tubuh mereka dan kembali dari skenario. Konstelasi, Brush Swamp Predator, mengungkapkan permusuhan terhadapmu. Rasi bintang, Tranquil Island Gourmet, memelototimu. Euphrosyne berdiri tercengang di atas panggung sementara anak Croft pucat. Sekarang beberapa rasi bintang sedang mengawasi saya sambil bertanya-tanya apa yang akan saya lakukan. Subskenario sudah berakhir tetapi bagi mereka, situasi ini merupakan perpanjangan dari permainan. Tentu saja, saya tidak akan mengkhianati harapan mereka. Kamu telah mendapatkan tiket harapan, sesuai dengan kontrak dengan penjelmaan Iris. Anda dapat membuat satu permintaan dalam kategori yang diizinkan oleh Asosiasi Gourmet. Itu dalam kategori yang diizinkan oleh Asosiasi Gourmet. Arti dari ini sudah jelas. Saya tentu saja tidak bisa berharap rasi bintang dibunuh. Ini di luar probabilitas yang diizinkan oleh keinginan. Aku tidak bisa berharap semua rasi bintang berada di sisiku atau menjadi tuan mereka. Tentu saja itu adalah harapan yang tidak mungkin. Ini di luar probabilitas yang diizinkan oleh keinginan. Dengan kata lain, keinginan, ini adalah sejenis kartu diplomatik. Saya harus mengidentifikasi bidang yang mungkin dan tidak mungkin dan menemukan harapan terbaik bagi saya. Beberapa anggota Asosiasi Gourmet menunjukkan permusuhan yang kuat kepada Anda. Banyak rasi bintang menantikan pilihanmu. Bahkan rasi bintang di saluran saya tegang. Rasi bintang, Prisoner of the Golden Headband, menantikan pilihan Anda. Konstelasi, Hakim Api Setan Iblis menggeliat-geliat jarinya dengan kerasukan. Di depan semua mata ini, aku perlahan membuka mulutku. Aku berharap bahwa Asosiasi Gourmet akan menunjukkan kepadaku sopan santun. Untuk sesaat, keheningan luar biasa memenuhi aula. Saya tidak panik dan melihat sekeliling dalam keheningan. Probabilitas Asosiasi Gourmet diaktifkan. Keinginanmu telah diterima. Bunga api memenuhi aula Asosiasi Gourmet. Tidak, melihat lebih dekat, mereka adalah petir, bukan bunga api. Kemudian suara nyaring terdengar. Kuhahahat, pria yang sangat menyenangkan. Thunder hari Kamis memegang segelas bir sambil tertawa. Sebuah cerita yang membosankan menjadi sedikit berharga untuk dilihat. Mengapa Anda mengeluh tentang dan menganiaya rasi bintang kecil ini? Beberapa rasi bintang memberontak keras terhadap kata-katanya. Tapi aturannya. Skenario hanyalah sebuah skenario. Selain itu, skenario itu telah berakhir. Hanya itu yang saya dan Palu saya tahu. Palu Thor membuat suara memekakkan telinga seolah tidak akan menerima argumen apapun. Thor dari Asgard Nebula memiliki salah satu kisah paling kuat di tempat ini. Tidak ada seorang pun di sini yang ingin melawan Palu. Tidak menyenangkan untuk setuju dengan kata-kata guru kasar ini tapi kali ini, aku merasakan hal yang sama. Orang yang berbicara adalah Dewi Bintang Fajar. Bedak bintang jatuh dari rambutnya yang bengkok saat dia bergerak. Skenario harus diakhiri dengan skenario. Jika Anda ingin bertarung, bertarunglah dalam skenario. Saya tidak ingin melihat Asosiasi Gourmet menjadi lebih buruk. Dua rasi bintang peringkat atas hadir sehingga rasi bintang lainnya tidak bisa membantu. Keraguan, apalagi, wish ticket, sudah diaktifkan. Beberapa rasi bintang masih memelototiku, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda menyakitiku. Suasana tenang dan mata Dewi Bintang Fajar berbalik ke arahku. Tetap saja, aku ingin bertanya satu hal. Itu adalah pertanyaan yang tidak terduga dan saya secara refleks memandangnya. Raja Iblis Keselamatan, mengapa Anda menunjukkan skenario seperti itu kepada kami? Mata Sang Dewi sepertinya mengandung galaksi. Sekarang mereka menunjukkan seperti dia telah menemukan bintang baru. Di mataku, kamu sepertinya memiliki sesuatu untuk dikatakan. Namun, mata saya gelap dan saya tidak tahu skenario yang Anda tunjukkan. Jika Anda tidak keberatan, saya ingin mendengarnya dari mulut Anda. Dia tidak mengatakan bahwa skenario yang saya perlihatkan adalah kasar dan ini mungkin karena kerendahan hati bawaannya. Aku bisa melihat Persepone tersenyum kepadaku dari samping Dewi Bintang Kejora. Aku sudah bilang padamu untuk melakukan sesuatu sendiri dan ini adalah satu-satunya cara aku bisa membantumu. Semua rasi bintang Asosiasi Gourmet menatapku. Itu adalah situasi yang saya inginkan sejak saya datang ke sini. Apa yang harus saya katakan untuk mendapatkan bantuan dari mereka?
Itu akan bodoh untuk berpikir mereka akan membantu saya jika saya baru saja mengangkat cerita pemilihan Raja Iblis. Pada saat itu, Kim Dokja berpikir untuk pertama kalinya tentang apa yang sebenarnya ingin dia katakan. Itu terlalu jauh dan belum terlihat. Namun, untuk setidaknya satu orang yang berjalan di jalan setapak, jelas. Dia gagal ribuan kali sambil merasa frustrasi dan putus asa. Ada seseorang yang mencoba mengambil jalan ini sebelum saya. Saya ingat orang yang berjalan di jalan yang tidak ada orang lain berjalan dan tertawa. Kemudian saya secara alami menghasilkan beberapa kata. Saya. Tidak, mungkin hanya ini yang harus saya katakan. Catatan TL, perubahan kecil ke bab terakhir, saya akan menempatkan pedang langit Sei Namgung Minyong di tempat itu. Petik 2. Kurung kura-kura.